Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Ilandra. Sorry, gue udah lama nggak bikin konten karena gue males dan itu nggak penting. Gue tuh sebenarnya cukup dilematis ya, karena gue jujur kurang suka ngomongin hal-hal yang lagi hype atau yang diomongin orang banyak. Karena menurut gue itu nggak penting-penting amat dan itu seringkali merusak cara berpikir kita, merusak fokus kita dengan diri kita sendiri. Tapi di kesempatan kali ini gue tuh pengen ngobrol dan pengen ngomong dan mengomentari beberapa hal mengenai apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir, khususnya di seminggu terakhir ini. Yang pertama gue tuh pengen ngomong gini, kekisruhan atau kecarut-marutan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini itu diawali dengan tarian-tarian di gedung DPR yang ternyata nggak ada sangkut pautnya terhadap yang jadi amarah oleh masyarakat. Karena apa? Karena itu sudah diklarifikasi oleh beberapa orang, termasuk pelaku-pelaku di dalam joget-joget tersebut. Salah satu klarifikasi yang gue tonton di podcastnya Bang Denny Sumargo, yaitu klarifikasi dari salah satu anggota Dewan, Pasya Ungu. Dia ngomong bahwasanya mereka joget-joget itu usai pidato Prabowo, ya kan, yang melaporkan bahwa kinerja dan suksesi program-programnya itu berhasil dan sebagainya. Nah, kenapa masyarakat bisa marah sampai sebegini besar? Diawali pada demo tanggal 25 Agustus 2025. Mereka itu marah karena adanya isu tentang kenaikan tunjangan, yaitu tunjangan 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR. Dan ternyata itu sudah diklarifikasi dan dianulir oleh Sufmi Dasko Ahmad. Beliau mengatakan bahwasannya tunjangan tersebut diberikan untuk kompensasi karena program atau rumah untuk DPR di Kalibata itu sudah dihapuskan. Jadi uang 50 juta itu selama 1 tahun diberikan untuk kontrak rumah selama 1 periode sebetulnya. Nah, permasalahannya tidak sampai di situ. Respon-respon dari beberapa orang yang ada di frame joget-joget tersebut yang menjadi kemarahan masyarakat pada akhirnya sampai kekisruhannya sedemikian rupa, yaitu komentar dari beberapa orang seperti Uria Kuya, Eko Patrio, dan siapa satu lagi, Syahroni. Dia itu komentar-komentarnya itu agak-agak aneh dan membuat masyarakat tambah marah dan tambah kesal, mulai dari Uya Kuya yang mengomentari, ya kita ini DPR, kita ini artis. Terus ada Eko Patrio dengan parodi sound horeknya yang ternyata itu acara penutupan atau pembubaran panitia 17-an Agustus di tempat sekitarnya. Dan Ahmad Syahroni yang ngomong bahwasannya orang-orang yang membicarakan atau orang-orang yang ngomong DPR harus dibubarkan itu adalah orang-orang tolol. Orang-orang tolol. Oke. Ditambah eskalasinya nggak hanya dari situ. Ada eskalasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah-pemerintah daerah yang menaikkan PBB sampai ada yang 1000%. Gue dengar-dengar di daerah Cirebon itu menaikkan PBB 1000%. Dan keangkuhan atau kejumawaan dari pemimpin daerah, yaitu Kabupaten Pati, Bupati Pati khusus, namanya Sadewo. Dia mengatakan mau 5.000 atau 50.000 orang saya hadapi, saya nggak akan gentar, ini kebijakan yang telah saya buat dan sebagainya. Itu kan seolah-olah menantang rakyat ya, tapi pada nyatanya akhirnya tidak membuahkan apa-apa. Demo sebesar itu di Pati tidak juga melengsarkan kekuasaan dan sebagainya. Terus apalagi yang mau gue komentari dan gue analisis, kesalahan-kesalahan dan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat terbentuk atas polarisasi atau framing-framing dari beberapa
orang yang punya kepentingan. Dan ini sejalan lurus sebetulnya dengan beberapa analisis teman-teman gue yang ngomong bahwasanya ini ada ikut campur tangan dari orang yang berkuasa dalam konteks bayangan. Jadi teman gue itu sempat ngomong gini, mensinyalir bahwasanya ada cawe-cawe dari seseorang yang tidak suka dengan beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Anda bisa tebak-tebak sendiri orangnya siapa, dan gue nggak mau nyebutin karena takut jadi delik. Dan apalagi ya, oh ya, oke, gue di sini bukan buzzer dan gue akan bersikap netral, senetral mungkin melihat kasus ini berdasarkan apa yang menjadi analisa gue dan data-data yang gue punya. Gue tuh gak setuju dan kurang setuju dengan cara-cara masyarakat menghadapi situasi-situasi seperti ini, sampai membakar fasilitas-fasilitas umum seperti gedung-gedung DPR, bahkan halte-halte busway yang disinyalir juga itu bukan dari pihak pendemo yang membakarnya dan sebagainya. Terus apalagi ya, oh iya, permasalahan menjarah dan mengambil hak orang lain. Gue itu marah betul, marah. Karena apa? Karena apa dasar hakmu untuk melakukan itu? Oke, lu boleh marah, lu boleh nggak suka sama orangnya, tapi itu hak orang lain. Itu sama aja lu melakukan tindakan kriminal kepada orang tersebut dengan menjarah harta dan mengambil barang-barangnya. Kenapa gue nggak suka dengan sikap-sikap seperti ini? Karena gue punya landasan nilai yang sering kali diomongin Cak kepada jemaahnya, yang jadi pegangan gue sampai hari ini. Ada 3 hal yang harus kita jaga dari seseorang. Yang pertama itu adalah harta, yang kedua itu adalah kehormatannya, yang ketiga itu adalah aib dari seseorang. Gue ngeliat sampai apa ya, ijazahnya Syahroni gitu, koleksi-koleksi film bokepnya Syahroni dipublikasi dan sebagainya. Itu menurut gue nggak etis. Itu menggambarkan betapa apa ya, betapa tidak terdidiknya masyarakat kita, betapa gagalnya untuk menyikapi perbedaan antara masalah publik sebagai masalah pribadi dan sebagainya. Toh mereka yang duduk di kursi DPR hari ini itu atas pilihan kalian-kalian juga. Keputusan-keputusan yang kalian ambil juga, entah kalian ambil sembakonya, entah kalian ambil tarangan fajarnya dan sebagainya. Gua nggak peduli untuk itu. Tapi jelas pemimpin tercipta hari ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan kualitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Jangan kaget kalau ada pemimpin koruptor. Kalau kita seringkali melakukan tindak-tindakan korupsi yang tanpa kita sadari dan tanpa kita pahami, seperti menerima suap, menerima serangan fajar, menerima sembako dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk korupsi secara tidak langsung yang terjadi di masyarakat. Dan agak lucu sebenarnya tinggal di Indonesia gitu. Masyarakat kita itu nggak ngerti betul apa yang menjadi masalahnya. Sebetulnya masalah ada di akar rumput. Tapi nggak ada yang coba untuk membenahi, oh iya, kita sebagai masyarakat harus memilih pemimpin yang berdasarkan hati nurani dari kita. Kita nggak boleh mengambil uang-uang mereka dan sebagainya. Toh jangan salahkan mereka juga. Orang kalian yang milih kok gitu loh. Untung gue nggak milih. Gue cuma sebel sebagai orang yang ngelihat itu gitu loh. Ada orang memilih pemimpin terus dia marah-marah sama pemimpin yang dipilihnya, kan kocak. Apalagi ya, gue bingung gue harus mengomentari apa lagi. Tapi yang jelas gini, eskalasi yang terjadi hari ini mungkin dari beberapa kekecewaan sebelumnya sehingga menjadi bola salju sebesar ini. Gitu, ayo kita suarakan apa yang ingin kita suarakan dengan cara yang tidak anarkis, dengan cara yang etis. Kalau kalian ingin pemangku kebijakan itu bebenah, kalian juga harus bebenah sebagai masyarakat. Karena apa? Karena kalian yang memilih mereka. Udahlah, gue rasa gitu aja. Gue terlalu meletup-letup. Gue Elandra.
See you.